tergantung waktu Anda menonton modul ini. Kita bertemu lagi dengan saya, Khalid Mustafa, dalam materi sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada modul yang lalu kita sudah membahas sebagian tentang pengadaan secara elektronik atau e-procurement, dan pada modul kali ini kita akan lebih memperdalam lagi tentang e-procurement tersebut. Pada materi yang lalu kita sudah melihat bahwa yang disebut dengan e-proc itu wajib dilaksanakan mulai tahun 2012. Ya, dan LPSE seluruh kepala daerah diwajibkan untuk menyusun atau membentuk LPSE. Juga sistem e-procurement itu sudah jelas ditetapkan bahwa yang berhak membentuk sistem e-procurement itu dikembangkan oleh LKPP, bukan institusi lain. Agar apa? Agar seragam seluruh Indonesia dan memiliki satu pangsa pasar yang bersama. Nah, di sistem e-procurement ini ada sebuah sistem yang sama sekali baru yang disebut dengan e-tendering. Di Kepres 80 tahun 2003 sama sekali belum diatur. Apa saja e-tendering menurut Perpres nomor 54 tahun 2010? Nah, e-tendering adalah proses pengadaan barang yang dimulai dari pengumuman pengadaan sampai dengan pemenang dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elektronik. Jadi sistem menggunakan sistem tendering yang kita pernah mengetahui bahwa sistem ini akan saling membidding antara harga satu dengan harga yang lain sehingga diperoleh harga yang paling termurah. Kemudian yang berikutnya yang merupakan bagian daripada e-procurement atau pengadaan secara elektronik yang disebut dengan e-purchasing yang pada Kepres 80 juga belum diatur. Apa itu e-purchasing? E-purchasing adalah sebuah katalog secara elektronik yang diselenggarakan oleh LKPP menggunakan kontrak payung sehingga akan menciptakan efisiensi biaya dan waktu. Apa contoh daripada e-purchasing ini? Begini, kita melihat nantinya LKPP akan melakukan kontrak payung terhadap perusahaan-perusahaan tertentu yang akan mengikat seluruh pembeli di seluruh Indonesia. Nanti perusahaan ini akan memasukkan produk mereka dan akan dimuat ke dalam sebuah website. Nantinya kementerian atau lembaga apabila hendak membeli barang tersebut hanya tinggal mengklik pada website, kemudian klik beli, akan diproses pengadaannya secara langsung. Jadi tidak ada lagi lelang, penawaran dan lain sebagainya. Semuanya dalam bentuk katalog elektronik. Jadi kalau Anda hendak membeli laptop, tidak usah repot-repot lagi membuka plat lelang, mencari penawaran harga yang termurah, tidak. Tinggal buka katalog elektronik, klik merek dan jenis laptop yang Anda butuhkan, lihat harganya, klik bayar, dan selesai. Ya, ini sama seperti dengan pembelian belanja secara elektronik. Dengan cara seperti ini, maka harga akan transparan, maka tercapai yang disebut dengan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang paling penting lagi, masalah waktu. Pengadaan barang dapat dilakukan hanya dengan 1 hari saja, dibandingkan dengan 18 hari saat ini yang dilakukan dengan sistem konvensional. Kemudian, khusus untuk TNI dan Polri yang dulunya digabungkan proses pengadaannya disamakan dengan kementerian dan lembaga, pada Perpres nomor 54 tahun 2010 itu diatur secara khusus. Yang pertama, pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista TNI ditetapkan oleh Menteri Pertahanan, dan alat dan material khusus Almatsus Polri ditetapkan oleh Kapolri. Pengadaan alat utama sistem persenjataan tadi dan alat khusus polisi tadi dilakukan oleh industri dalam negeri, digarisbawahi, dilakukan oleh industri dalam negeri. Jadi diupayakan agar seluruh produk persenjataan dan alat-alat kita diproduksi oleh industri dalam negeri. Jika pengadaan dari luar negeri, maka pengadaannya langsung dari pabrikan, tidak boleh dari makelar. Harus dari pabrik di mana senjata tersebut dibuat, tidak boleh pakai perantara, dan harus dilakukan oleh pabrikan luar negeri yang terpercaya, di mana antara pabrikan tersebut dengan perusahaan dalam negeri ada kerjasama, utamanya kerjasama dalam sisi riset. Yang keempat, tata cara masing-masing pengadaan diatur oleh Menteri Pertahanan dan Kapolri dengan berpedoman pada tata nilai peraturan presiden. Jadi harus menggunakan sebuah aturan yang baru selain Perpres nomor 54. Kemudian khusus untuk pengadaan di luar negeri, ini kembali lagi untuk luar negeri, utamanya untuk kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di luar negeri, maka diatur oleh Menteri Luar Negeri
dan menyesuaikan diri terhadap praktik pengadaan yang sehat di negara tersebut. Kita masuki berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Kita mengetahui namanya sertifikat ahli pengadaan yang kita kenal dengan L2, L4, L5. Menurut Kepres 80, sertifikat ahli pengadaan adalah bukti memiliki keahlian dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan menurut Perpres nomor 54 disebutkan, sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bukti memiliki kompetensi. Nah, ini perbedaan. Satu menggunakan sistem kompetensi, yang satu adalah keahlian dan kemampuan profesi. Berarti ada dua, ada kompetensi, ada profesi di bidang pengadaan barang dan jasa. Berarti nantinya akan ada uji kompetensi ahli pengadaan barang dan jasa. Bersiaplah bagi Anda pemegang sertifikat L2, L4, L5, bersiap untuk mengikuti ujian ulang untuk memetakan kompetensi Anda sesuai dengan aturan Perpres nomor 54 tahun 2010. Kemudian ULP di unit layanan pengadaan itu diwajibkan dibentuk secara struktural paling lambat pada tahun anggaran 2014. Jadi ULP yang dulunya panitia pengadaan sekarang berubah menjadi ULP dan wajib dibentuk paling lambat pada tahun 2014. Yang terakhir, ini adalah perbedaan yang ke-78. Tidak terasa kita sudah membahas seluruh perbedaan, adalah daftar hitam. Tata cara daftar hitam di Kepres 80 masih belum diatur, tapi di Perpres nomor 54 tahun 2010 telah ditegaskan bahwa daftar hitam nasional itu dapat dilihat dalam website LKPP. Jadi perusahaan-perusahaan yang nakal, yang bermasalah, yang masuk dalam daftar hitam tidak lagi berdasarkan selebaran ataupun surat kaleng, tapi bisa dilihat secara terbuka oleh seluruh masyarakat melalui website LKPP dan akan diatur dalam peraturan kepala LKPP. Demikian seluruh perbedaan, 78 perbedaan, matriks perbedaan antara keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 dengan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu dalam lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.